Makanya bagi orang-orang yang lagi sesat dan lagi maksiat, jangan takut. Itu sudah dicontohi orang-orang pinter kok. Biar dia yang menanggung. Karena di dalam agama ajarannya kan, barang siapa yang mengajari dan mengawali perbuatan ditiru orang lain, ya dialah yang menanggung dosanya. Kalau memang dia pandai menceritakan tentang sejarah leluhurnya waktu dulu, sehingga Islam itu bisa masuk sini dan bisa diterima, itu baru kiai. Tapi kalau yang diceritakan tuh orang-orang dari luar dan menyebut tokoh ini menjadi seperti ini, orang sini nggak butuh kok tokoh itu. Untuk apa? Seandainya tokoh-tokoh itu nggak dipasarkan di sini, belum tentu kok tiap tahun itu kambing itu habis nyawanya atau digoroi. Pembunuhan massal itu Pak. Nah, setiap tahun ada pembunuhan massal. Ini karena apa? Karena menganut tokoh dari luar itu. Justru kalau tokoh dari sini, kita itu menyembelih kambing boleh, menyembelih sapi boleh, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena apa? Ya karena kita itu punya rasa. Dia juga berhak hidup di dunia ini. Jadi jangan semena-mena terus bentahun terus patah di barengan. Setelah itu dinikmati, berpesta pora. Loh gitu kok diklaim korban. Yang namanya berkorban itu gak seperti itu. Makanya saya ngomong seperti ini gak pernah minta maaf. Karena apa? Ya karena saya tuh merasa dari keluarga saya, dari atas saya sampai bawah saya itu, ini semua sudah melakukan budaya pembodohan. Makanya mumpung saya itu waras, saya nggak mau dibodohi. Oke Pak. Lu sebelumnya dibodohi ya, Pak ya? Bodohi. Bagi orang yang mendengarkan ini kok sakit hati, silakan. Dengan seperti ini saja sakit. Tapi bangsa kita, negara kita, yang dari awal berdiri sampai sekarang dibodohi, direndah-rendahkan, diremeh-remehkan. Kok podo meneng wae? Kok saya percaya wae mbek ajarane wong jaba? Coba. Makanya apakah orang luar saja, orang agama saja yang bisa menolong dan bisa menyelamatkan orang? Orang Jawa pun bisa. Makanya orang lain tuh bisa mengumpulkan jamaah. Saya kemarin juga mengumpulkan jamaah. Orang lain mengumpulkan dengan bersolawat, dengan doa bersama. Saya mengumpulkan dengan ruwatan. Coba. Bedanya orang yang mengumpulkan jamaah dengan nama solawatan dengan yang lainnya. Sebelum dan sesudahnya sudah berapa orang yang dirugikan? Jalan ditutup, tempat kumuh yang ditinggalkan, dan lain sebagainya, uang habis. Laruatan. Coba. Duduk berjajar dengan hikmatnya, dapat makan, pulang masih mempunyai kepercayaan bahwa saya setelah diruat saya pasti akan bisa melampaui ujian-ujian hidup di dunia. Dan aku juga nggak minta diambung tangan nih Pak ya. Untuk apa saya diambung tanganku? Saya nggak pengen seperti itu. Untuk apa? Mulia tidaknya manusia itu tergantung pada perilakunya, bukan karena dicium tangannya atau mengeklaim dirinya. Saya juga nggak pernah ngomong saya lo dalang. Selama ini saya syuting pernah saya ngomong dalang? Enggak pernah, kecuali ditanya. Tapi kan saya tidak ngomong dalang, tapi bisa menunjukkan bahwa saya itu dalang. Gitu. Makanya orang Jawa itu untuk apa toh memamer-mamerkan? Untuk apa menonjol-nonjolkan? Wong itu ilmu mimpi. Ini juga ada kata-kata Pak Jarno bahwa jika dakwah Islam terhenti, maka dunia akan penuh kesesatan dan kemaksiatan. Sejak kapan dunia tanpa agama itu sesat dan apa tadi? Satu? Kemaksiatan. Coba lihat di negara-negara non agama. Itu kan cuman berita apa ya? Sepihak. Contohnya di negara Cina
Apakah di sana juga tempatnya kemaksiatan? Dan orangnya itu banyak tersesat? HP itu buatan siapa? Coba, perekonomian sampai ke Nusantara, sampai ke beberapa negara, itu siapa yang mengajari? Apakah itu orang-orang sesat? Justru dengan adanya agama itulah negara itu akan menjadi maksiat dan menjadi sesat. Dengan tegas saya mengatakan, dengan adanya agama itulah malah dunia itu akan sesat dan akan maksiat. Karena apa? Orang maksiat pun sebenarnya sudah jenuh dengan mendengarkan perilaku-perilaku orang yang dakwah kebenaran, tapi malah dialah yang mencontohi menjadi maksiat dan sesat. Jadi orang itu malah begini, kiai aja melakukan seperti itu, apalagi saya. Nah, berarti kan mereka yang mengajari. Makanya bagi orang-orang yang lagi sesat dan lagi maksiat, jangan takut. Itu sudah dicontohi orang-orang pinter kok. Biar dia yang menanggung. Karena di dalam agama ajarannya kan, barang siapa yang mengajari dan mengawali perbuatan ditiru orang lain, ya dialah yang menanggung dosanya. Makanya kalau kita tuh maksiat dan kita tuh sesat, aku yurawet diwisan. Sehingga ada orang yang kita contoh. Berarti dia yang menanggung nantinya. Mengajarnya sudah seperti itu, Pak. Makanya faktanya negara-negara yang tanpa ada agama ya makmur. Makanya buktikan ngomong seperti itu, buktikan. Carikan negara sing tanpa agama. Palestina malah perang. Karena agama hanya label. Tapi kalau kepercayaan itu nggak bisa dikatakan itu agama. Karena kepercayaan dengan agama itu bedanya jauh. Orang yang berkepercayaan itu pasti dia mempunyai pegangan. Pegangan hidup ini yang benar bagaimana. Tapi orang yang berpegangan dengan salah satu label dari agama, belum tentu bisa mengarahkan hidupnya dengan benar. Karena orang-orang yang melakukan itu hanya tiru-tiruan. Bahkan sampai pergi haji, itu belum tentu orang itu paham tentang haji. Nah, gitu. Tapi sudah melakukan, sudah melaksanakan. Setelah datang ditanya, bagaimana toh haji itu? Yes, pokoknya melu. Makanya apa? Untuk apa melakukan sesuatu yang kita tidak paham dan harus kita paksakan dan kita lakukan untuk apa? Ya. Nah, kadang ini terkait haji, Pak Darno. Saya itu pernah baca bahwa Wali Songo sendiri tuh satu pun nggak ada yang haji kok. Nah, kenapa orang sekarang gitu justru malah berlomba-lomba menggadaikan tanah, menjual tanah satu peta untuk ke sana. Nah, mestinya kan kalau kita kembali ke sejarah Wali Songo katanya Pak Jano, entah itu cerita rekayasa atau kita kan faktanya kan itu sebenarnya rekayasa. Dan Wali Songo sendiri yang menjadi penyebar Islam aja nggak pernah haji kok, sekarang kok malah. Sekali lagi Mas, Wali Songo bukan penyebar Islam. Bukan gitu. Dia meneruskan Islam yang sudah ada di sini. Tinggal meneruskan, Pak. Tinggal meneruskan. Karena dia berani melakukan itu karena di sini sudah ada. Kalau belum ada, mampus musuh wong Jawa. Karena sudah ada dan banyak ada pengikutnya, maka dia berani datang. Karena wong Jawa itu ngeyel. Ngomong Tuhan itu pun kalau nggak ditunjukkan, itu saya bertanya-tanya, oh foto Tuhan gue, gitu loh. Makanya bukan dia penyebar agama, bukan. Apalagi yang sejarah sampai sekarang Wali Songo yang terakhir. Kalau memang dia itu walinya Tuhan untuk menyampaikan agama, kenapa dia dibentuk oleh negara? Wali Songo itu bentukan negara loh. Kan setelah adanya Mojopahit, sebelum Mojopahit itu dipegang oleh Brawijaya ke-7, apakah ada Wali Songo? Kan nggak ada loh. Kok tiba-tiba ngomong bahwa Islam itu dibawa oleh Wali Songo? Sebagian memang karena dia meneruskan. Wali-wali itu ada yang mengajarkan tentang ajaran agama. Karena dia bidangnya itu. Bukan bidangnya. Dia mempunyai bidang masing-masing, tapi dia itu paham tentang agama. Seperti saya. Karena saya itu di bidang saya pertukangan. Jadi kalau main kemana saja, setelah melihat tukang itu kurang pinter, ya saya ajarkan.
Tapi kan saya ngajarkan ini sebelumnya sudah ada tukang toh. Bukan berarti tukang itu adalah ajaran saya. Bukan seperti itu. Ya lagian kalau agama sudah dibawa ke sini dan disiarkan. Apakah negara tanpa agama itu nggak bisa berdiri tuh kira-kira?